Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fayaqulu al-musannifu radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimah. Aqsamul warathati thalathatun warithun bil fardi wa warithun bit ta'sibi wa warithun bil fardi taratan wa bit ta'sibi ukhra. Aqsamul warathati salasatun tining banyak-banyak pembagian warisan salah satun panika berdelok. Warisun bil fardi setong ahli waris kalaban bagian mesteh. Wa warisun bit tasibi ban ahli waris kalaban bagian asabah atau rekareh. Wa warisun bil fardi taratan wa warisun ban pole ahli waris bil fardi kalaban bagian mesteh taratan di dalam seampalan wabit tasibi ban kalaban aswaba ukhra di dalam ampalan selain. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membagikan beberapa warisan di mana warisan ini dibagi ada 3 macam. Ditinjau dari ahli warisnya, warisan itu dibagi 3 macam. Yang pertama adalah ahli waris yang mendapatkan bagian mesti, di mana bagian ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Atau bagian ini sudah ditentukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Jadi memang bagian-bagian ini adalah ketetapan yang mesti dan tidak akan berubah. Seperti 1/2, 1/4 ya. Zaujun atau suami mendapatkan bagian 1/2 misalkan. Atau mendapatkan bagian 1/4. Jadi sudah ditentukan. Sehingga suami tidak bisa mengambil bagian 2/3 misalkan, atau tidak mendapatkan bagian lebih dari 1/2. Jadi memang bagiannya sudah ditentukan. Jadi ahli waris ditinjau dari pendapatannya dari harta warisan. Ini yang pertama warithun bil fardi, atau ahli waris yang mendapatkan bagian mesti tentu. Nah, yang kedua di sini ada warithun bit ta'sib. Yang pertama, yang kedua adalah ahli waris yang mendapatkan bagian sisa, di mana ini tidak ditentukan bagiannya. Kebalikan dari warithun bil fardi, di mana kalau warisun bil fardi ya mesti 1/2, 1/2, 1/4, 1/4, tidak lebih dan tidak kurang dari itu, tergantung keadaannya. Tapi apabila warisun bit ta'sib adalah ahli waris yang mendapatkan bagian sisa, di mana kalau ada sisa dari sahibul fardi atau orang yang mendapatkan bagian mesti, maka warisun bit ta'sib atau orang yang mendapatkan bagian sisa ini akan mendapatkan. Sebaliknya apabila tidak ada sisa dari sahibul fardi, maka warisun bit ta'sib ini tidak mendapatkan apa-apa. Contoh misalkan ya. Saya kasih contoh di sini ya, misalkan ada ahli waris ada Laila meninggal dunia, kemudian di sana ada suami Laila, dan Laila punya anak laki-laki ya. Maka di sini ya zaujun dalam ketentuannya, karena di sini ada ibnun, ada anak laki-laki, maka mendapatkan bagian 1/4 ya, 1/4 harta. Dan ibnun di sini statusnya mendapatkan bagian asobah atau bagian sisa ya, atau kita kenal dalam ilmu faraid dengan bagian asobah.
Jadi perhatikan teman-teman, di sini zaujun adalah ahli waris yang mendapatkan bagian mesti, bagian tentu, yaitu 1/4, tidak lebih dari itu. Kemudian di sini ada ibnun, di mana ini ibnun mendapatkan bagian sisa dari 1/4 harta. Anggap asal masalahnya adalah 4, diambil dari ini, dan harta adalah 4 juta misalkan ya. Maka 1/4 dari 4 juta adalah 1 juta. Jadi 1 juta ini dimiliki atau dikasih pada zaujun. Sisa dari 1 juta, sisa dari 4 juta setelah dikurangi 1 juta adalah 3 juta. Jadi kebetulan di sini ibnun mendapatkan bagian sisa dan menguntungkan, karena setelah harta itu dibagikan pada orang yang mendapatkan bagian mesti, masih ada sisa, yaitu 3 juta. Ini contoh ahli waris yang mendapatkan asobah dan mendapatkan. Kadang ahli waris itu walaupun mendapatkan bagian asobah, tapi tidak bisa mendapatkan bagian sisa. Walaupun dia mendapatkan bagian sisa, karena tidak ada lebih, ya, tidak ada sisa dari sahibul fardhi, sehingga yang mendapatkan bagian asobah ini tentunya tidak akan mendapatkan apa-apa. Contoh misalkan ya, ada seorang suami atau ada seorang istri meninggal dunia, ya. Ahli warisnya yang pertama adalah zaujun, ya, suami, dan yang kedua adalah ukhtun, dia punya saudara perempuan, ukhtun syakikoh, ya, saya tanda dengan koh. Kemudian di sini ada pamannya, ya, ada pamannya amun. Kalau kita lihat ahli warisnya yang pertama adalah suami, ya, yang kedua adalah saudara perempuan kandung, kemudian yang ketiga adalah pamannya sendiri. Nah, kalau kita lihat dalam ilmu faraid, zaujun di sini mendapatkan 1/2, ya, 1/2. Bagian mestinya adalah 1/2. Bagaimana Ustadz kita bisa mengetahui zaujun bagiannya 1/2, 1/4? Ya, ntar kita akan belajar di pembagian ashabul furud. Nah, di sini zaujun sesuai dengan ketetapan adalah 1/2. Ukhtun syakiko adalah 1/2 juga. Nah, di sini amun mendapatkan bagian sisa. Maka otomatis kalau zaujun mengambil separuh harta dan separuh hartanya lagi diambil oleh saudara perempuannya, otomatis si paman ini amun tidak akan mendapatkan bagian sisa lagi, karena sudah dihabiskan oleh zaujun dan ukhtun syakikah. Misalkan hartanya adalah 100 juta rupiah, ya, 100 juta rupiah. Otomatis zaujun akan mendapatkan bagian 50 juta. Karena zaujun mendapatkan separuh harta. Dan ukhtun syakikoh begitu juga mendapatkan 50 juta. Amun tidak mendapatkan apa-apa. Jadi amun ini termasuk ahli waris, tapi karena bagiannya adalah asobah atau sisa, dan kebetulan di sini tidak ada sisa dari sahibul fardhi yang berupa zaujun dan ukhtun syakikoh, sehingga amun di sini walaupun mendapatkan bagian sisa, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Sehingga bagian asobah ini sesuai dengan keberuntungan seseorang yang mendapatkan asobah yang tadi, ya. Jadi asobah ini, ya, asobah atau bagian taksib, bagian sisa,
kadang akan menguntungkan. Seperti Ibnun tuh kalau dapat bagian sisa pasti beruntung dia. Karena kenapa? Karena Ibnun bagian sisanya mah kuat banget, sehingga zaujun akan berpindah dari 1/2 ke 1/4 kalau ada Ibnun. Ntar kita akan bahas pembahasan itu. Jadi kadang asoba ini merugikan ya seperti tadi, karena bagiannya tidak tentu menunggu sisa. Apabila ada sisa diterima, kalau tidak ada sisa tidak diterima, sehingga bagian asoba ini bisa merugikan dan juga bisa menguntungkan. Merugikan apabila asobanya tidak terlalu kuat seperti asobanya Amun, Ibnu Amin, Akhun ya. Asobah yang tidak terlalu kuat. Asobah itu ada yang kuat seperti Ibnun atau Ibnu Nin ya. Tapi paling kuat asobah adalah Ibnun. Asobahnya Ibnun. Ya, kita kembali lagi. Wawarisun bitaksib. Jadi pembagian dalam warisan ini ada 2. Yang pertama ada 3 ya. Yang pertama warisun bil fardhi. Kemudian yang kedua ahli waris mendapatkan bagian sisa. Kemudian yang ketiga adalah warisun bil fardhi taratan wa bitaksibi ukhra. Kadang-kadang mendapatkan bagian mesti dan kadang-kadang lagi bisa mendapatkan bagian asobah. Ini bagian yang ketiga ya. Seperti apa contohnya? Contohnya seperti di sini akan ada bagiannya ya. Seperti abun ya, contohnya seperti abun. Ayah. Jadi seorang ayah ini kadang mendapatkan bagian sisa, kadang juga mendapatkan bagian asobah. Abun kalau bersama dengan Ibnun ya, ahli waris ya, ada orang meninggal, kemudian ahli warisnya yang pertama adalah ayah, yang kedua adalah anak laki-laki, maka abun di sini mendapatkan 1/6 ya. Ibnun di sini mendapatkan bagian asobah ya. Jadi misalkan harta peninggalan si mayit adalah 12 juta ya, 12 juta, maka 1/6-nya adalah 2 juta ya, 2 juta ya, betul tak ya, 2 juta. 10 jutanya dikasih pada Ibnun ya. Jadi abun di sini mendapatkan bagian mesti. Kadang abun mendapatkan bagian asoba juga apabila tidak ada asoba yang lain yang lebih kuat ya. Contoh di sini ada orang meninggal dunia, kemudian ahli warisnya yang pertama adalah zaujun, yang kedua adalah abun ya. Jadi ahli warisnya yang pertama suami, yang kedua adalah ayah. Maka zaujun di sini mendapatkan bagian 1/2, kalau abun mendapatkan bagian asobah karena tidak ada asobah lain yang lebih kuat dari abun. Maka otomatis kita lihat di bagian ini ya, bagian ini zaujun atau suami ini mendapatkan separuh harta ya, separuh harta. Misalkan ya hartanya adalah 24 juta ya, maka zaujun di sini secara otomatis akan mendapatkan bagian 12 juta ya, karena 12 juta merupakan separuh dari 24 juta. Dan abun mendapatkan sisa ya, 24 dikurangi 12 juta, sisanya adalah 12 juta lagi ya. Nah, di sini contoh di mana ayah mendapatkan bagian sisa. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya warisan ditinjau dari ahli warisnya itu ada 3 macam ya, ada 3 bagian. Nah, bukan ini. Nah, ini aksamul warasah, pembagian warisan ditinjau dari ahli warisnya ada 3. Yang pertama warisun bil fardhi, kemudian yang kedua warisun bit taksib, kemudian yang ketiga adalah warisun bil fardhi taratan wa bit taksimi wa bit taksibi ukhra. Ya, mungkin ini pertemuan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang masih belum jelas
bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.